Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kajian selanjutnya yaitu kajian yang kelima. Sampailah kita kepada Urwah bin Az-Zubair, lahir 23 Hijriah, wafat 94 Hijriah. Teladan utama kesabaran. Kita masih bersama serial biografi edukatif tokoh ulama salaf terkenal yang diberkahi. Ulama kita kali ini adalah salah seorang imam tabi'in, yaitu salah satu dari 7 fuqaha Madinah, salah satu samudra ilmu serta imam dalam kesabaran dan keyakinan. Demikian tulisan Dr. Ahmad Farid. Perihal Urwah bin Az-Zubair rahimahullah, Abu Nuaim menuturkan, di antara mereka ada seorang yang diberi apa yang dimintanya. Banyak orang yang mengambil ilmu darinya karena dia seorang ulama, dikuatkan untuk melakukan ketaatan hingga mampu melakukannya. Bahkan dicoba dengan berbagai ujian hingga mampu menerimanya dengan ikhlas, semata-mata karena mengharapkan pahala dari Allah. Dialah Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awwam rahimahullah, seorang mujtahid yang gemar berpuasa. Hilyatul Auliya, buku 2, halaman 189. Perkataan Abu Nuaim, diberi apa yang dimintanya, ini mengisyaratkan kepada riwayat Ibnul Abi Zinad yang bersumber dari ayahnya. Dia berkata, Mus'ab, Abdullah, Urwah bin Az-Zubair, dan Ibnu Umar berkumpul di Hijr Ismail. Mereka berkata, mari kita mengemukakan cita-cita kita. Abdullah berkata, aku mendambakan khilafah. Urwah berkata, aku ingin orang-orang menimba ilmu dariku. Musa berkata, aku mendambakan kekuasaan di Irak dan ingin menyatukan antara Aisyah binti Talha dengan Sukainah binti Al-Husain. Sedang Ibnu Umar berkata, aku mendambakan ampunannya. Mereka telah mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan semoga Ibnu Umar juga mendapatkan ampunan. Abu Nuaim dalam Al-Hilya, buku 2 176, Asyar 4 431. Ini cita-cita ya, saling mengungkapkan keinginannya. Para pemimpin kaum muslimin ketika itu adalah para imam dan dalam bidang ilmu, amal, kesabaran, dan keyakinan. Urwah bin Az-Zubair benar-benar mengamalkan ilmu yang ia pelajari dari bibinya, yaitu Aisyah, 3 tahun sebelum ia wafat. Sejak itu Urwah rutin menjalankan puasa dan melakukan qiyamul lail setiap malamnya dengan membaca 1/4 Al-Quran hingga betisnya bengkak dan infeksi. Kakinya pun harus diamputasi. Ketika akan diamputasi, Urwah disarankan oleh tabib agar dibius terlebih dahulu dengan diberi sejenis minuman yang akan menghilangkan kesadaran secara total. Namun Urwah menolaknya dengan alasan apabila kesadarannya itu hilang secara penuh, maka ia akan terhalang untuk beribadah kepada Rabb-Nya. Setelah diamputasi, Urwah kemudian menatap ke arah potongan kakinya yang tergeletak dalam sebuah baskom. Ia pun kemudian berucap, demi Allah, aku tidak pernah melangkahkan kaki itu untuk kemaksiatan. Allahu Akbar. Pada saat yang sama, salah seorang dari 7 anaknya meninggal. Ia lalu memuji Allah karena hanya mengambil salah satu anaknya dan masih menyisakan 6 lainnya. Mengambil 1 kakinya dan masih menyisakan 3 lainnya, yaitu 1 kaki dan 2 tangan. Memang seorang hamba itu akan diuji sesuai dengan tingkat keberagamaannya.
Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati para imam kita serta mengampuni dan mengumpulkan kita semua di dalam surga Firdausnya yang paling tinggi. Amin. Ya, ini doa yang agung. Salawat salam serta keberkahan seorang senantiasa terlimpah kepada Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb seluruh alam. A. Kelahiran dan pertumbuhan. Namanya Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid bin As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay Al-Quraish Al-Asadi Abu Abdullah Al-Madani Al-Faqih, salah satu dari 7 fuqaha Madinah. Beliau faqih ya. Kelahirannya, Khalifah menuturkan, Urwah lahir pada tahun 23 Hijriah. Mus'ab bin Abdullah berkata, Urwah lahir 2 tahun setelah Utsman menjadi khalifah. Murrah berkata, Urwah lahir pada tahun 29 Hijriah. Tabaqat Ibni Sa'ad 5.709. Ciri-cirinya, Muhammad bin Hilal mengutarakan, aku melihat Urwah bin Az-Zubair tidak bisa mencukur habis kumisnya, dia hanya menipiskan dengan api. Tabaqat Ibnu Sa'ad 5.179. Dari Ishaq bin Yahya, dia berkata, aku melihat Urwah biasa mengenakan serban yang dicelup dengan usfur. Tabaqat Ibnu Sa'ad 5.179. Pujian ulama. Muhammad bin Sa'ad berkata, Urwah bin Az-Zubair seorang thiqah, banyak meriwayatkan hadis, faqih, alim, percaya serta kuat hafalannya. Tabaqat Ibnu Sa'ad. Ahmad bin Abdullah Al-Ijili berkata, ia asli Madinah, seorang tabi'in, thiqah, saleh, tidak terlibat dalam fitnah. Tahzibul Kamal, buku 20, halaman 15-16. Umar bin Abdul Aziz berkata, tidak ada seorang pun yang lebih alim daripada Urwah bin Az-Zubair. Ia banyak mengetahui hal-hal yang tidak aku ketahui. Az-Zuhri berkata, bagiku Urwah laksana samudra yang tidak akan tercemari oleh banyaknya timba kotor yang diceburkan ke sana. Ya, saking dalamnya ilmunya. Syiar Alam An-Nubala. Hisam bin Urwah berkata, demi Allah aku belum mempelajari satu pun dari 2000 bagian dari hadis ayahku. Hisham tuh anaknya Urwah bin Zubair. Syiar Alam An-Nubala 4 halaman 425. Abdurrahman bin Hamid bin Abdurrahman berkata, ketika aku masuk masjid bersama ayahku, aku melihat masa dengan mengerumuni seorang. Ayahku berkata, lihatlah siapa yang dikerumuni itu. Aku pun lalu melihat ternyata dia adalah Urwah. Aku menyampaikan hal itu kepada ayahku dan aku pun merasa heran. Melihat keherananku, ayahku kemudian berkata, wahai anakku, jangan kau merasa heran karena aku pernah melihat para sahabat Rasulullah SAW pun bertanya kepada Urwah. Yang saking alimnya sahabat bertanya pada Urwah. Syiar Alamin Nubala 4.425. Sufyan bin Uyainah berkata, yang paling tahu hadis Aisyah ada 3 orang, yaitu Al-Qasim bin Muhammad, Urwah bin Az-Zubair, dan Umarah binti Abdurrahman. Abu Zinad berkata, aku tidak melihat seorang pun yang lebih banyak meriwayatkan syair melebihi Urwah. Itu Tahzibul Kamal. Az-Zahabi bertutur, Urwah sangat kuat hafalannya, hafiz, faqih, dan ahli sejarah. Dialah orang pertama yang menyusun kitab tentang peperangan. Tarikhul Islam 4.426. Tadi 13 Tarikhul Islam juga ya. Az-Zuhri mengisahkan, aku bertandang ke rumah Urwah.
Aku duduk di depan pintunya selama beberapa saat. Andai mau, tentu aku bisa masuk. Namun aku kemudian pulang dan tidak masuk karena menghormatinya. Syiar Alamin Nubala 4432. C. Kegigihannya dalam menuntut ilmu. Ilmu telah dimiliki oleh salah satu dari 3 orang ini. Orang yang memiliki nasab dan dia menghiasinya nasabnya itu dengan ilmu. Atau orang yang memiliki agama atau ketaatan dan dia membentengi agamanya tersebut dengan ilmu. Atau orang yang menginginkan kekuasaan dan dia memahkotai kekuasaan itu dengan ilmu. Dan aku tidak mengetahui seorang pun yang lebih memenuhi ketiga syarat ini selain Urwah dan Umar bin Abdul Aziz. Demikian penuturan Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham. Syiar Alamin Nubala 426. Dari Hisham, dari ayahnya yaitu Urwah, ia bercerita, 4 tahun sebelum Aisyah wafat, aku pernah berkata, seandainya hari ini Aisyah wafat, ia tidak akan menyesal atas hadis yang diriwayatkannya, karena aku telah menghafal, memahaminya. Namun aku kemudian mendengar sebuah hadis dari seorang dari kalangan muhajirin. Aku pun lalu mendatangi orang tersebut dan aku mendapatinya memang meriwayatkan hadis tersebut. Setelah sampai di rumahnya, aku duduk di depan pintu rumahnya kemudian bertanya kepadanya tentang hadis itu. Maksudnya setelah orang itu keluar dari dalam rumahnya. Tarikhul Islam 6426. Qabisa bin Zu'aib bertutur, selama kekhalifahan Muawiyah hingga akhir pemerintahannya, kami, yaitu aku, Mus'ab bin Urwah, 2 putra Zubair, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Auf, serta Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, biasa berkumpul pada malam hari di sebuah halaqah di masjid. Pada siang harinya kami berpencar. Aku menimba ilmu kepada Zaid bin Thabit, sosok yang pernah memimpin Madinah dalam bidang hukum, fatwa, qiraah dan faraid di masa kekhalifahan Umar, Utsman dan Ali. Setelah itu aku bersama Abu Bakar bin Abdurrahman kemudian berguru kepada Abu Hurairah, namun Urwah telah berhasil mengalahkan kami karena dia leluasa masuk ke diaman Aisyah untuk belajar ilmu. Itu kelebihan. Syiar Alamin Nubala 426. Yaitu hikmah karena bersaudara ya dengan Aisyah, jadi mengambil ilmu mudah sekali. Ali bin Al-Mubarak Al-Hana'i mengatakan, Hisham bin Urwah bercerita pada kami bahwa ayahnya yaitu Urwah puasa sepanjang tahun kecuali pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Ayah meninggal dunia dalam keadaan berpuasa. Tabaqat Ibnu Sa'id 580. Dari Malik bin Anas, Hisham bin Urwah menceritakan, kami biasa bersafar bersama Urwah. Ia puasa, kami tidak. Ia tidak menyuruh kami berpuasa, tapi ia tidak berbuka. Ya, Tabaqat Ibnu Sa'ad 5 halaman 180 halaman 181. Ibnu Sawzab menuturkan, Urwah biasa membaca 1/4 Al-Quran setiap harinya dengan melihat mushaf, dan biasa qiyamul lail pada malam harinya dengan bacaan sejumlah itu. Ia tidak pernah meninggalkan qiyamul lail kecuali pada malam kakinya diamputasi. Kakinya terkena infeksi yang sudah menyebar. Saat buah kurma di kebunnya sudah mengkal, ia melubangi pagar kebun kurmanya dan mempersilahkan orang-orang memasukinya. Mereka pun masuk ke dalam kebun, lalu makan dan membawa pulang. Syiar Alamin Nubala 426. Abdullah bin Muhammad bin Ubaid berkata, Urwah tak pernah meninggalkan qiyamul lail kecuali pada malam kakinya diamputasi. Ia menuturkan syair milik Ma'an bin Aus. Sungguh tak pernah tangan ini
untuk hal yang meragukan. Kakiku pun tak pernah membawaku pada kekejian. Pendengaran penglihatanku pun tak merangsangku ke sana. Pikiran dan logikaku pun tak pernah mendorongku ke sana. Ketahuilah, tak ada satupun musibah yang menimpaku, melainkan pernah menimpa orang lain sebelumku. Hilyatul Aulia 2:178. Pengasingan dirinya. Hisham bin Urwah berkisah, saat Urwah membangun rumah di Aqiq, orang-orang pun lantas berkata kepadanya, "Kamu menjauhi masjid Rasulullah SAW." Urwah menjawab, "Aku melihat masjid-masjid mereka hanya sekedar hiburan. Pasar-pasar mereka menjadi tempat yang melenakan. Jalanan mereka pun sudah dipenuhi dengan kekerasan. Maka di sanalah Aqiq tempat berlindung dan semua keburukan, dari semua keburukan mereka." Ya, beliau menghindar dari keburukan. Hilyatul Aulia 2:180. Urwah menuturkan tentang kediamannya di Aqiq. Syair lagi. "Kami membangunnya dengan baik di tempat terbaik di Aqiq. Segala puji hanya bagi Allah. Kamu lihat mereka menatapnya dengan amarah. Bangunan itu tampak bagi mereka dari jalan. Amat buruklah mereka memusuhinya. Rumah yang membuat marah musuh-musuhku, tapi membuat senang kawan-kawanku. Bangunan itu terlihat oleh siapapun yang berlalu lalang, juga yang berjalan dan menuju rumah yang kuno." Ya, itu berhaji. Disebutkan bahwasanya setelah membangun rumah dan menggali sumurnya, Urwah bin Az-Zubair mengundang sejumlah tetangga dan karib kerabatnya. Kemudian mereka semua makan. Setelah itu mereka mendoakan keberkahan baginya lalu pulang. Syiar Alamin Nubala. Az-Zahabi menyebutkan sumur milik Urwah di Aqiq dikenal dengan airnya yang bagus. Abdullah bin Hasan pernah mengisahkan, tiap malam Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib biasa duduk bersama Urwah bin Az-Zubair pada bagian belakang masjid Nabi SAW. Hal ini biasanya kami lakukan setelah salat Isya. Aku juga biasa nimbrung bersama mereka. Pada suatu malam kami membicarakan tentang mereka membicarakan kelaliman Bani Umayyah dan tetap tinggal bersama Bani Umayyah, tapi tak bisa menghentikan kelaliman mereka. Setelah itu mereka pun menyebutkan hukuman Allah yang dikhawatirkan akan menimpa Bani Umayyah. Urwah berkata pada Ali, "Wahai Ali, orang yang menjauhkan diri dari orang-orang zalim dan Allah mengetahui siapa dia, sebenarnya kebenciannya itu hanya kepada perbuatan mereka. Apabila yang menjauhkan diri dari mereka sejauh 1 mil, lalu mereka tertimpa hukuman dari Allah, maka diharapkan orang yang menjauhkan diri dari mereka akan selamat, dan hukuman yang menimpa mereka itu." Tak lama kemudian Urwah pergi dan tinggal di Aqiq. Tabaqat Ibnu Sa'ad, buku 5 ayat halaman 181. Tidak ada seorang pun yang lebih alim daripada Urwah bin Az-Zubair. Ia banyak mengetahui hal-hal yang tidak aku ketahui. Demikian Umar bin Abdul Aziz. Mendatangi Abdul Malik pasca saudaranya terbunuh. Setelah Abdullah bin Az-Zubair terbunuh, Urwah bin Az-Zubair kemudian pergi ke Madinah dengan membawa seluruh harta miliknya untuk dititipkan. Selanjutnya Urwah menempuh perjalanan panjang untuk menghadap Abdul Malik. Sebelum Urwah datang menghadap, kurir Abdul Malik sudah menyampaikan kepadanya berita tentang kedatangan Urwah. Setiba di pintu gerbang, Urwah berkata ke penjaga, "Katakan ke Amir Mukminin, Abu Abdillah ada di pintu gerbang." Penjaga pintu balik bertanya, "Abu Abdillah siapa?" Urwah berkata, "Katakan padanya ini dan itu." Si penjaga lalu masuk ke dalam istana untuk melapor. Di depan pintu gerbang ada seorang yang terlihat baru saja melakukan perjalanan jauh.
Ia mengatakan ini dan itu. Abdul Malik menyahut, dia adalah Urwah. Urwah kemudian diizinkan masuk. Setelah melihatnya, Abdul Malik bangun dari tempat duduknya lalu bertanya, bagaimana kondisi Abu Bakar? Maksudnya Abdullah bin Az-Zubair. Urwah lalu menjawab, ia telah terbunuh. Abdul Malik kemudian turun dari singgasananya langsung bersujud syukur. Dan sebelumnya Al-Hajjaj mengirim surat kepada Abdul Malik memberitahukan bahwa Urwah telah pergi membawa seluruh harta bendanya. Abdul Malik berkata kepada Urwah terkait hal itu. Namun Urwah berkata, kau tidak membiarkan dia, Abdullah bin Az-Zubair, mengambil pedang agar mati secara mulia. Melihat kedatangan Urwah, Abdul Malik kemudian mengirim surat kepada Al-Hajjaj, batalkan rencana itu, jangan membunuh Urwah. Syiar Alamin Nubala 432-433. G. Pernikahannya dengan Saudah putri Abdullah bin Umar. Dari Abul Aswad, Urwah bercerita, aku mengajukan pinangan kepada Ibnu Umar untuk menikahi putrinya, Saudah. Ketika itu kami sedang tawaf, namun ia tidak memberi tanggapan apapun. Setelah kembali ke Madinah, aku menemui Ibnu Umar. Ia bertanya padaku, bukankah engkau pernah menyebut-nyebut Saudah? Ya, jawabku. Ibnu Umar berkata lagi, kau menyebut-nyebutnya ketika sedang tawaf, saat ketika kita sedang membayangkan Allah berada tempat di hadapan kita. Kau menginginkannya? Kau menjawab, aku tetap berharap seperti yang pernah aku sampaikan. Ibnu Umar lalu berkata kepada budaknya, hai budak, panggil Abdullah bin Abdullah dan Nafi maula Abdullah. Sebagian keluarga Zubair juga, tanyaku pada Ibnu Umar. Tidak, jawabnya. Aku bertanya lagi, bagaimana dengan maula Khubaib? Itu lebih jauh, jawabnya. Setelah Abdullah bin Abdullah dan Nafi maula Abdullah datang, Ibnu Umar kemudian berkata kepada keduanya, ini Urwah bin Abu Abdillah yang kondisinya sudah kalian berdua ketahui. Dia meminang Saudah dan aku nikahkan dia dengan Saudah dengan ketentuan memenuhi hak-hak istri yang wajib bagi suami, sebagaimana telah ditentukan oleh Allah Ta'ala, yaitu mempertahankannya dengan cara yang baik atau menceraikannya dengan cara yang baik pula, dan menghalalkannya dengan mahar yang berhak didapatkan oleh perempuan sepertinya. Apa kau terima, wahai Urwah? Ya, jawabku. Ibnu Umar lantas berucap, semoga Allah memberkahimu. Kesabarannya, hak kesabarannya. Dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, bahwa kakinya terkena infeksi. Kemudian dikatakan kepadanya, maukah kami panggilkan tabib? Kalau kalian mau silakan, jawabnya. Tabib datang berkata, aku akan memberi engkau minuman untuk menghilangkan kesadaranmu. Silakan lakukan pengobatanmu. Menurutku seorang yang minum sesuatu hingga kesadarannya hilang secara penuh, pasti ia tidak akan mengenal Robnya, jawab Urwah. Tabib kemudian meletakkan gergaji di kaki kirinya dan saat itu kami berada di sekitarnya. Kami tidak mendengar suara rintihan apapun yang keluar dari mulutnya. Setelah tabib mengamputasi kakinya, dia berkata, biarpun kakiku diambil namun aku tetap hidup. Biarpun aku diberi ujian namun aku tetap selamat. Meski demikian, dia tetap tidak meninggalkan hizbnya pada malam. Hizbnya pada malam itu. Tabaqatul Kamal 20 halaman 21. Amr bin Saleh bercerita dari Hisham bin Urwah. Amr bin Saleh bercerita dari Hisham bin Urwah bahwa ia telah menempuh perjalanan jauh untuk menemui Al-Walid bin Abdul Malik. Setelah tiba di Wadil Qura, muncul benjolan di kakinya dan benjolan itu pecah sehingga menjadi luka. Kian lama lukanya semakin parah. Saat tiba di hadapan Al-Walid, Al-Walid berkata, wahai Abu Abdillah, kakimu harus diamputasi. Urwah berkata, silakan saja. Al-Walid kemudian memanggilkan seorang tabib. Tabib itu berkata, minumlah obat tidur. Namun Urwah menolak. Lalu sang tabib memotong kakinya pada pertengahan betisnya. Saat itu Urwahnya mengucapkan, aduh. Al-Walid menuturkan, aku tidak pernah melihat satupun
satupun tua renta yang lebih sabar daripada dia. Dalam perjalanan ini Muhammad putranya Urwah meninggal dunia karena terlempar dari atas bagol miliknya di kawasan Istabil. Namun kami tidak mendengar Urwah mengatakan sepatah kata pun terkait kematian putranya itu. Kemudian setelah tiba di Wadil Qura ia mengucapkan, sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Al-Kahfi 1862. Ya Allah, aku memiliki 7 anak. Engkau ambil 1 dari mereka dan engkau sisakan 6 lainnya. Aku pun punya 2 tangan dan 2 kaki. Lalu engkau ambil 1 kaki dan menyisakan 1 kaki dan 2 tangan. Meskipun aku tertimpa musibah, aku masih selamat. Meskipun sebagian tubuhku dipotong, namun aku masih bertahan hidup. Tariqul Islam 6/427. Dari Abdullah bin Urwah, ayahnya melihat kakinya dalam sebuah baskom lalu berkata, Allah Maha tahu, aku tidak pernah melangkahkan kakiku itu menuju kemaksiatan sama sekali, dan aku juga tahu itu. Dari Abdullah bin Abdul Aziz dan lainnya bahwa Isa bin Talha mendatangi Urwah bin Zubair. Sekembalinya Urwah dari tempat Al-Walid bin Abdul Malik, saat itu kaki Urwah sudah diamputasi. Urwah kemudian berkata kepada salah satu anaknya, tolong bukakan penutup kakiku ini. Rupanya Urwah ingin melihat kakinya. Ia pun melihatnya. Ya Isa bin Talha kemudian mengatakan kepada Urwah, ya Abu Abdillah, kami tak mempersiapkan diri untuk bergulat ataupun berlomba, dan Allah masih mempertahankan apa yang kami perlukan darimu, yaitu pandangan dan ilmumu. Mendengar perkataan itu, Urwah lalu berkata kepada Isa, tak seorang pun yang dapat menghiburku karena musibah pada kakiku ini seperti dirimu. Tahzibul Kamal 20 halaman 20-21.